A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk telur-telurku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan rezeki yang halal, barokah, melimpah, serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengungkap atau melihat benarkah peramal-peramal itu tahu kejadian sebelum terjadinya kejadian itu ya. Itu dia tahu lewat berita atau memang benar ada yang mengasih tahu dari sosok yang tidak terlihat atau dari bangsa gaib, atau bahkan itu mata batin atau gimana. Nanti kita akan ungkap kupas tuntas semuanya agar sahabat-sahabat ini tidak penasaran lagi ya. Jadi seperti biasa nanti kita akan hadirkan sosok yang membisiki dan yang mengasih tahu itu dari golongan apa, dari golongan malaikat atau dari golongan apa, nanti kita juga belum tahu juga. Nanti kita akan hadirkan langsung ya. Udah siap, Mas? Siap. Ini Mas Mediator sudah siap, kita akan mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha Cahaya Nirwana, bersihkanlah jasad Mediator ini dari bisikan jin, siluman, energi negatif atau apapun. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba masuk atau menyusup, otomatis terpental keluar dari jasadnya Mediator. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, sosok gaib yang membisiki peramal, entah dari golongan jin, siluman atau apapun gaib yang membisiki, yang terkuat yang membisiki, hadir ke sini, masuk ke dalam jasadnya Mediator yang sudah saya siapkan. Kuasai seluruh jasad, seluruh pita suaranya, seluruh anggota tubuhnya, dan bisa berbahasa manusia seperti saya dengan jelas dan fasih dan benar. Dari golongan apa ini? Dari golongan siluman. Dari golongan siluman. Loh, kok bisa ketarik ke sini? Siapa yang membawa kamu ke sini? Ada. Loh, masa saya? Cahaya. Oh, cahaya yang menarik saya. Oh, ada cahaya yang menarik ya. Sampai ke tempat ini. Oh, sampai tempat ini ya. Kamu dari mana? Saya dari jauh sana. Oh, dari jauh ya, seberang sana. Benar kamu yang mengikuti ini, yang membisik-bisiki seseorang ini, yang peramal ini? Ya, benar sekali, benar. Berarti yang mengasih tahu apa tentang akannya kejadian-kejadian itu dari kamu? Iya, benar sekali. Itu semua dari saya. Oh, berarti kamu
mendapat bocoran dari langit ya? Iya, saya mendapat dari langit sana. Kok bisa kamu tahu bocoran dari sana, itu gimana? Ya, saya mengintip mendengarkan pembicaraan yang ada di langit sana melalui kekuatan saya. Sudah lama kamu ikut ini? Sudah sejak kecil saya sudah mengikutinya. Oh, sejak kecil. Ya, Kamu dari khotam atau dari apa? ya, saya dari keilmuan, khotam keilmuan, Keilmuannya siapa itu? keilmuan leluhurnya orang yang saya ikuti itu. Oh, dari leluhurnya. Iya, benar. Terus kamu ngikut ke anak cucunya gitu. Iya, saya ikut masuk di salah satunya. Tapi apa yang kamu sampaikan semuanya itu benar atau tidak ya? Iya, salah satunya benar. Yang lainnya nanti mengikuti juga. Juga saya mendengarkan dari sana. Ada yang kamu tambah-tambahin atau tidak itu? Ya, sedikit. Itu berarti bukan dari malaikat ya? Bukan sama sekali. Jauh kalau malaikat, masih jauh. Atau mata batin gitu? Bukan, Oh, bukan juga. bukan. Memang yang bisa dipakai melihat itu dari golongan apa saja? Ya. Salah satunya ya dari bangsa kami, dari bangsa jin. Khotam keilmuan. Dan yang lain dari roh seseorang yang telah mencapai tingkatan itu, bisa melihat dengan jelas. Tidak seperti saya harus memakai perantara. Ya, Kalau mata batin itu beda ya dengan mata roh itu? beda. Oh, tinggian mana mata batin sama mata roh itu? Masih tinggian mata roh. Karena pencapaiannya juga sulit. Harus memerlukan pembimbing mencapai titik roh itu sendiri. Oh, begitu. Iya. Terus untuk yang bisa melihat apa dikatakan indigo itu dari golongan apa itu dia bisa tahu itu? Atau dari dirinya sendiri? Bukan dari dirinya sendiri. Rata-rata semuanya dari khotam keilmuan leluhur-leluhurnya dahulu yang telah masuk melalui darah cucu-cucu mereka yang diinginkannya. Terus kalau seperti anak indigo atau bisa melihat itu entah teropong jin atau apa, itu ada efeknya tidak sebenarnya? Ya, itu nanti sebenarnya juga ada efeknya. Nanti pemilik orangnya itu nanti salah satu roh sukmanya akan kami tawan sebagai tempat wadah makanan kami. Oh, seperti itu. Iya. Terus misalkan itu kamu mendengarkan pembicaraan dari langit itu, kamu itu yang kamu tambah-tambahin tentang apa itu? Ya, ada sedikit tentangnya wabah penyakit. Ya, Itu kamu mendengar atau kamu tambah-tambahin? itu saya tambahin. Biar bisa meyakinkan orang. Oh, begitu. Iya. Kalau kebanyakan ini kan peramal-peramal yang tenar-tenar, yang viral-viral ini kan,
itu hampir apa yang disampaikan itu ada kejadian beneran. Ya kadang-kadang tidak, kadang-kadang ya. Tapi kebanyakan itu dari kami memang melihatnya dan kami sampaikan. Begitu Ya, terus itu kok katanya seperti bisa melihat kayak ada monitor di depannya, itu gambaran-gambaran itu dari siapa itu? ya dari saya. Oh, dari kamu. Ya, rata-rata dari kota pendampingnya itu akan memberikan gambaran yang gamblang jelas apa yang dilihat, sesuatu yang akan terjadi. Kalau untuk sekarang itu mengganggu yang kamu bantu atau tidak, atau seperti anak indigo itu mengganggu atau tidak punya seperti itu? Ya selebihnya itu sebenarnya bukan kelebihan, itu kami manfaatkan sehingga jikalau ada sesuatu pun yang ada di dalam dirinya itu akan mengganggu pikirannya, karena semuanya tidak wajarnya seorang manusia. Dan yang saya sering ketemu atau sering saya lihat, rata-rata yang dikatakan anak indigo atau orang yang punya kelebihan seperti itu kok takut sama orang, itu bagaimana ya? Ya, karena rata-rata mereka mengetahui dirinya merasa dirinya ada orang yang tidak cocok. Dia lebih baik tertutup daripada berbaru orang lain, karena mereka memiliki rahasia tersendiri dan kepribadian tersendiri. Oh, dia merasa seperti itu. Iya. Apa yang punya kelebihan-kelebihan seperti itu, apakah juga mereka sering ngobrol dengan kudam-kudam yang membantunya itu atau gimana? Ya benar sekali, karena seperti saya ini mengikuti akan selalu membimbing, memberi bisikan-bisikan, sesuatu hal-hal yang lain yang biar bisa didengar. Kalau seperti itu biasanya itu bisa dipelajari atau rata-rata memang dari leluhurnya? Ya, kalau sejak lahir itu rata-rata dari leluhurnya. Jikalau yang lainnya itu mereka mendapatkan keilmuannya dari bertapa atau melakukan ritual-ritual keilmuan. Berarti melakukan tirakat gitu ya? Iya benar. Jadi seperti itu bisa ya, jadi dapat dari lelaku atau tirakat itu? Benar sekali, karena dari lelaku tirakat mereka nantinya akan mendapatkan khotam pendamping yang akan memberitahu, membisiki orang yang diikut itu yang mencari keilmuan. Apakah mereka itu tidak tahu atau tidak menyadari kalau itu nanti itu bisa membawa roh sukmanya saat ajalnya sudah tiba? Rata-rata mereka tidak mengetahui, tahunya itu hanya ilmu dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Selebihnya itu tidak mengetahui. Apakah orang yang bisa nerawang atau katakanlah melihat masa depan lah, itu juga bisa mengirim bangsa-bangsa gaib lainnya ke orang lain atau tidak? Ya itu tentunya bisa, salah satunya bisa dipelajari juga, karena pintu-pintu itu manusia bisa dimasuki
Karena kodam keilmuannya itu mereka bisa melakukannya. Karena dengan kodam keilmuannya, jadi mereka itu bisa seperti itu dan bisa menjalankan atau memerintah bangsa gaib itu ya. Ya benar, dari kodam-kodam keilmuannya yang telah dipelajarinya nantinya bisa dilakukan untuk itu. Terus kalau sebelum orang yang kamu ikuti dan yang kamu bantu itu belum meninggal, itu kamu makannya apa? Ya saya menggunakan menyerap energi saripati dalam tubuhnya itu sebagai makanan kami. Oh, saripati dari orang yang kamu bantu. Iya benar, karena dari situlah saya mendapatkan energi dari orang-orang saya ikut itu. Nah, terus kalau kamu hisap saripatinya, kamu ambil, apa orangnya lama kelamaan nggak sakit? Ya, nanti lama-lama mereka juga akan merasakan dampaknya. Nantinya juga akan merasakannya. Bahkan itu kan juga ada itu peramal terkenal itu juga udah sakit-sakitan itu. Apakah itu juga seperti itu, dimakan saripatinya oleh yang membantunya itu? Benar sekali. Jikalau sudah tiba saat waktunya nanti, dari bangsa kami akan menggerogoti tubuhnya. Dan itu efek dari saripati yang kami makan. Jadi seperti itu. Apakah rata-rata yang bisa seperti itu nyaman atau senang atau bangga atau bagaimana itu? Ya, semuanya merasakan memiliki keistimewaan, memiliki kebanggaan, karena yang lain tidak mengetahui, dia bisa mengetahui. Seperti itu. Iya. Ya itu kalau secara akal pikir saya itu kan seperti penyakit berarti itu. Iya, sebenarnya di dalamnya itu mereka memiliki penyakit riak yang disembunyikan dalam dirinya tanpa disadarinya. Oh iya. Terus kalau kamu tidak membisik-bisikin, berarti mereka juga tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Mereka buta tanpa memiliki, seperti halnya saya, kodam-kodam pendamping. Terus kan kadang juga ada itu, misalkan didatangi orang itu kan ingin diterawang, dilihat itu kodam yang bagaimana? Itu kodam atau gimana itu? Ya, itu sebenarnya juga kodam dari bangsa gaib, seperti halnya saya dijalankan dari laku tirakat, dari laku yang dijalaninya itu digunakan untuk dikhususkan untuk bisa menerawang. Oh itu yang dari keilmuan yang bisa dipanggil itu. Iya. Kalau yang datangnya sewaktu-waktu itu dari leluhurnya. Iya, dari leluhur yang sudah menyatu dengan dalam dirinya. Kalau boleh tahu, itu bahaya mana? Kodam dari leluhur dan kodam keilmuan itu. Ya, sebenarnya sama-sama itu menyerap energi, diserap energinya orang yang memiliki kodam itu nanti akan diserap oleh bangsa kami yang mengikuti, karena itu semua termasuk upah untuk kami. Oh berarti sama-sama bahayanya ya? Iya, sama saja. Mereka nanti juga akan membayar apa yang telah dia peroleh. Terus kalau mata batin itu kamu tahu tidak? Ya, kalau halnya mata batin itu halnya seperti lelaku spiritual mensucikan diri
hingga terbukanya mata roh, mata rohani dari dalam dirinya terpancar keimanan sehingga bisa melihat terbukanya mata batin itu sendiri. Itu berarti murni dari seseorang itu. Iya, itu hasil dari mereka membersihkan diri sehingga semua yang menghalangi roh itu hilang dan dia bisa melihat dengan yang sebenar-benarnya. Tapi ada orang seperti itu Banyak sekali di dunia ini. Orang-orang yang telah mencapai titik itu banyak sekali. Mereka yang telah mensucikan dirinya, mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta. Mereka bisa mencapai titik itu. Jadi selain dari mata rohani atau mata batin itu semuanya punya imbal balik ya, Ya, punya ganti ya, minta ganti ya intinya. iya benar. Nah, seperti itu. Ya udah, kamu sudah mau hadir ke sini, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kamu mau balik lagi atau bagaimana? Ya, saya akan kembali. Oh ya, nanti saya antarkan karena kamu masih punya perjanjian dan orangnya juga tidak mau memutus, saya tidak akan pernah mengganggu ya. Ya, terima kasih. Mohon dikembalikan. Saya kembalikan ya. Terima kasih banyak saya juga. Ya, Semua dengan izin Sang Yang Maha Arwana gaib yang ada dalam jasad mediator ini, semua bekas, semua energinya, semua akan kembali ke tempat asalnya dia berada. Alhamdulillah, tadi mediumisasi kita berjalan dengan lancar dan tadi semua dibeberkan, dikatakan ternyata penerawangan atau indigo itu ada sosok yang membantu, yang memperlihatkan dari golongan jin entah atau siluman. Jadi kalau mata batin atau mata rohani itu beda, itu dari lelaku atau dari tirakatnya seseorang yang mendekatkan diri, mensucikan diri katanya tadi. Berarti mensucikan diri berarti kepada Allah. Semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan selebihnya jadikan hiburan saja. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dan untuk yang punya kodam, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sudah meminjam sebentar lah dia untuk saya ajak dialog. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.